Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat akan mempresentasikan materi bab 13 mengenai liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Nah, berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Meliana Sitohang, NPM 145, Novia Putri, NPM 171, Sela Mahdica, NPM 182, Alia Zalzabila, NPM 195, Bagas Surya, NPM 202, Sinta Paulina, NPM 206, NPM 209. Nah, apa itu liabilitas? Adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas. Kemudian, liabilitas jangka pendek. Mohon maaf Ibu, apa terlihat share screen-nya? Terlihat. Lanjut, langsung aja. Apakah terlihat share screen-nya? Terlihat. Terlihat kok, Sel. Kelihatan, Sel. Terlihat. Tolong Aman, tampilkan Sel, yang aman. baik ya, ini soalnya saya rekam. Liabilitas jangka pendek. Entitas mengklasifikasikan liabilitas jangka pendek jika entitas memperkirakan akan melunasi liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Kemudian entitas memiliki liabilitas tersebut dengan tujuan utama untuk diperdagangkan. Kemudian tidak memiliki hak untuk menangguhkan pelunasan liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Tidak termasuk dalam kategori tersebut, maka entitas akan mengklasifikasikannya sebagai liabilitas jangka panjang. Jenis-jenis liabilitas jangka pendek diantaranya itu ada A. Wesel bayar, bagian lancar dari utang jangka panjang, N. Liabilitas terkait karyawan, uang muka dan deposito pelanggan, pendapatan diterima di muka, pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali, utang pajak penghasilan, dan utang pajak penjualan. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Ini liabilitas tersebut dengan tujuan utama untuk diperdagangkan, kemudian tidak memiliki hak untuk menangguhkan pelunasan liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Tidak termasuk ke dalam kategori tersebut, maka entitas akan mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Jenis liabilitas jangka pendek diantaranya ada utang usaha, wesel bayar, bagian lancar dari utang jangka panjang, utang dividen, liabilitas terkait karyawan, uang muka dan deposito pelanggan, pendapatan diterima di muka, pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali, utang pajak penghasilan, dan utang pajak penjualan. Nah, utang usaha. Utang usaha merupakan saldo yang harus dibayarkan kepada orang lain untuk barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli dengan pembayaran kemudian. Itu timbul karena jeda waktu antara penerimaan jasa atau perolehan hak atas aset dengan pembayarannya. Dengan ketentuan penjualan itu misalnya 2/10 N30 atau 1/10 dengan jangka waktu 30 sampai 60 hari. Wesel bayar. Wesel bayar merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu di masa depan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Itu timbul dari pembelian transaksi lain dan klasifikasinya itu bisa dua, yaitu yang sifatnya jangka panjang dan yang sifatnya jangka pendek. Dan juga wesel ini tuh mungkin juga berbunga atau tidak berbunga.
Kemudian bagian lancar dari utang jangka panjang. Porsi obligasi, catatan hipotek, dan utang jangka panjang lain yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya itu termasuk dalam termasuk ke dalam bagian lancar dari utang jangka panjang. Dikecualikan utang jangka panjang yang jatuh tempo itu ketika yang pertama, aset yang terakumulasi belum secara benar ditampilkan sebagai, kedua, dibiayai kembali atau diselesaikan dari utang yang diterima melalui utang baru, kemudian bisa dikonversi menjadi saham biasa. Kalau bisa dikonversi menjadi saham biasa itu tidak termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek, melainkan termasuk ke dalam kategori selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang short-term obligation to be refinanced atau kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan didanai kembali. Nah, ada beberapa kewajiban jangka pendek yang diharapkan untuk dibiayai kembali dalam jangka panjang. Tujuannya, kewajiban jangka pendek ini pada akhirnya tidak akan memerlukan penggunaan modal kerja selama 1 tahun ke depan atau dalam satu siklus operasi tahun depan. Dalam hal ini, jika ada pertanyaan, apakah pinjaman itu termasuk dalam utang jangka panjang atau kewajiban lancar? Karena klasifikasinya tidak jelas, maka hal tersebut akan tergantung pada kriteria pembiayaan kembali atau refinancing kriteria. Nah, untuk mengatasi masalah klasifikasi tersebut, IASB telah mengembangkan kriteria untuk menentukan keadaan di mana kewajiban jangka pendek dapat dikecualikan dari kewajiban lancar jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, harus berniat untuk mendanai kembali kewajiban tersebut dalam jangka panjang. Dan yang kedua, harus memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Niat untuk membiayai kembali secara jangka panjang berarti bahwa perusahaan bermaksud untuk membiayai kembali kewajiban jangka pendek sehingga tidak memerlukan penggunaan modal kerja selama 1 tahun fiskal berikutnya. Membuat perjanjian pembiayaan yang secara jelas mengizinkan perusahaan untuk membiayai kembali hutang dalam jangka panjang dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Selain itu, fakta bahwa perusahaan memiliki hak untuk membiayai kembali setiap saat dan bermaksud untuk memungkinkan perusahaan untuk mengklasifikasikan kewajiban tersebut sebagai kewajiban tidak lancar. Next. Selanjutnya adalah utang dividen. Apa sih utang dividen itu? Utang dividen tunai adalah jumlah yang terhutang oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai hasil otorisasi dewan direksi atau dalam kata lain suara pemegang saham. Nah, jadi perusahaan itu memiliki utang yang harus dibayarkan kepada pemegang saham yang ada di perusahaannya. Ciri-cirinya itu umumnya dibayar dalam waktu 3 bulan. Kemudian dividen ini bersifat kumulatif, yang berarti jika dividen pertama belum dapat dibayar, maka dividen pertama yang belum dibayarkan tadi akan dikumulatifkan dengan dividen kedua yang akan dibayarkan. Kemudian yang ketiga dibayarkan dalam bentuk saham tambahan. Dividen tidak diakui sebagai kewajiban dan dilaporkan pada ekuitas sebagai liabilitas. Next. Utang muka dan deposito pelanggan. Nah, liabilitas jangka pendek juga meliputi deposito tunai yang dapat dikembalikan atau returnable cash deposits. Deposito tunai ini akan dikembalikan dan diterima dari pelanggan dan karyawan. Kemudian, deposito pelanggan atau utang muka ini dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar, tergantung pada waktu antara tanggal simpanan dan pemutusan hubungan yang membutuhkan simpanan. Next. Pendapatan diterima di muka. Perusahaan mempertimbangkan pendapatan diterima di muka yang mereka terima ketika yang pertama perusahaan menerima pembayaran di muka, ia mendebit kas dan mengkredit rekening kewajiban
lancar yang mengidentifikasi sumber pendapatan diterima di muka. Kemudian yang kedua, saat perusahaan mengakui pendapatan, ia mendebit akun pendapatan diterima di muka dengan mengkredit akun pendapatan. Next. Nah, contohnya itu kita asumsikan bahwa Logo University menjual 10.000 tiket sepak bola musiman dengan harga 50 masing-masing untuk jadwal 5 pertandingan kandangnya. Logo University mencatat penjualan tiket musiman sebagai berikut. Nah, pada 6 Agustus, Logo University mendebit kas sebesar 500.000 dan mengkredit pendapatan penjualan diterima di muka sebesar 500.000, yaitu 10.000 dikali 50. Kemudian pada tanggal 7 September, pendapatan penjualan diterima di muka dicatat di sebelah debit sebesar 100.000 dan pendapatan penjualan di kredit sebesar 100.000. Next. Adek, dikecilin dikit lagi deh. Untuk pendapatan penjualan diterima di muka merupakan pendapatan yang diterima di muka. Utang pajak penjualan. Liabilitas untuk pajak yang dikumpulkan dari pelanggan tetapi belum disetorkan kepada otoritas pajak. Nah, jurnal berikut ini akan mengilustrasikan bagaimana penggunaan akun utang pajak penjualan. Contohnya adalah Halo Supermarket menjual roti kepada konsumen pada hari tertentu seharga $2.400 dengan asumsi tarif pajak penjualan itu sebesar 10%. Nah, Halo Supermarket akan membuat entry sebagai berikut. Yang pertama akan mengentry bertambah sebesar 2.640. Kemudian pendapatan penjualan akan bertambah sebesar 2.400 dan utang pajak penjualan 240 di sebelah kredit. Next. Terkadang pemungutan pajak penjualan yang dikreditkan ke akun kewajiban tidak sama dengan kewajiban seperti yang dihitung oleh rumus pemerintah. Nah, dalam kasus ini, perusahaan akan melakukan penyesuaian akun kewajiban dengan mengakui keuntungan atau kerugian dari pemungutan pajak penjualan. Banyak perusahaan tidak memisahkan pajak penjualan dan jumlah penjualan pada saat penjualan. Sebaliknya, perusahaan mengkreditkan kedua jumlah tersebut secara total di akun pendapatan penjualan. Kemudian, untuk mencerminkan dengan benar jumlah penjualan yang sebenarnya dan kewajiban pajak penjualan, perusahaan akan mendebit akun pendapatan penjualan untuk jumlah pajak penjualan yang harus dibayar pemerintah atas penjualan ini dan mengkreditkan penjualan tersebut. Misalnya, asumsikan bahwa saldo akun pendapatan penjualan sebesar $150.000, termasuk pajak penjualannya itu sebesar 4%. Nah, penyelesaiannya itu jumlah yang dicatat dalam akun pendapatan penjualan pendapatan penjualan sama dengan jumlah penjualan ditambah pajak penjualan. Nah, berapa besar penjualan? Penjualan adalah sebesar $144.230,77 yang akan kita dapat melalui pendapatan penjualan dibagi dengan persentase pajak penjualan, yaitu $150.000 dibagi dengan persentase pajak penjualan yaitu sebesar 4%, maka akan didapat hasil penjualan sebesar $144.230,77. Kemudian kita hitung kewajiban pajak penjualan. Nah, hasilnya itu adalah sebesar $5.769,23 yang akan kita dapat melalui penjualan dikali dengan persentase pajak penjualan, yaitu sebesar $144.230,77 dikali dengan 0,044, atau dapat juga kita temukan melalui pengurangan dari penjualan dikurang penjualan setelah terkena persentase pajak penjualan. Nah, maka akan hasilnya
$5.769,23. Akan kita entry jurnal pada debit pendapatan penjualan sebesar $5.769,23 dan di kredit utang pajak penjualan sebesar $5.769,23. Next. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah utang pajak penghasilan. Sebagian besar pajak penghasilan bervariasi sesuai dengan jumlah laba tahunan. Dengan menggunakan informasi terbaik dan pertimbangan yang tersedia, bisnis harus mempersiapkan pengembalian pajak penghasilan dan menghitung utang pajak penghasilan yang diperoleh dari operasi dan pada periode berjalan. Perusahaan harus mengklasifikasikan utang pajak pada laba neto sebagai liabilitas jangka pendek. Berbeda dengan perusahaan, kepemilikan perseorangan dan kemitraan bukanlah entitas kena pajak. Liabilitas pajak penghasilan tidak tercantum dalam laporan keuangan perusahaan milik pribadi dan kemitraan. Next. Liabilitas terkait karyawan. Perusahaan juga melaporkan sebagai jumlah liabilitas jangka pendek yang harus dibayarkan kepada karyawan untuk gaji atau upah pada akhir periode akuntansi. Selain dibayarkan kepada karyawan perusahaan juga sering melaporkan hal-hal berikut terkait dengan kompensasi karyawan sebagai liabilitas jangka pendek, yaitu pemotongan gaji, cuti berbayar, dan bonus bagi hasil. Pertama, pemotongan gaji. Pemotongan gaji paling umum adalah pajak, premi, asuransi, tabungan karyawan, dan iuran serikat pekerja. Selama perusahaan belum mengirimkan jumlah yang dikurangkan kepada otoritas yang tepat pada akhir periode akuntansi, perusahaan harus mengakui liabilitas jangka pendek tersebut. Yang kedua adalah cuti berbayar. Cuti berbayar adalah absen dari pekerjaan yang dibayar, seperti liburan, sakit, persalinan, dan penghargaan masa kerja. Hak vested ini terjadi saat pemberi kerja memiliki liabilitas untuk melakukan pembayaran kepada karyawan bahkan setelah mengakhiri pekerjaan. Hak vested ini tidak bergantung pada jasa masa depan karyawan. Hal akumulasi adalah hak karyawan yang dapat dibawa ke masa depan jika tidak digunakan pada periode di masa yang diperoleh. Yang ketiga, bagi bonus dan bagi hasil. Banyak perusahaan yang memberi bonus kepada beberapa karyawan tertentu selain gaji atau upah mereka. Jumlah bonus biasanya bergantung pada keuntungan tahunan perusahaan. Perjanjian bonus adalah perjanjian kontraktual untuk beban bersyarat. Contohnya, kesepakatan mencakup sewa atau pembayaran royalti tergantung pada jumlah pendapatan yang diperoleh atau jumlah produk yang dihasilkan atau diekstasi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya yaitu mengenai provisi. PSAK nomor 57 mendefinisikan provisi sebagai liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Jadi, bedanya dengan liabilitas biasa lainnya adalah suatu provisi meskipun keberadaannya sudah pasti, tapi waktu yaitu kapan harus dilunasi dan jumlahnya pada saat penyusunan laporan keuangan masih belum dapat dipastikan. Kemudian jenis umum dari provisi yaitu ada 4, kewajiban yang berhubungan dengan litigasi, kemudian jaminan atau garansi produk, restrukturisasi bisnis, dan juga kerusakan lingkungan. Next. Yang berikutnya yaitu mengenai pengakuan dari provisi. Suatu liabilitas yang waktunya dan jumlahnya belum dapat dipastikan diakui sebagai provisi bila dipenuhi ketiga kondisi sebagai berikut, yaitu entitas mempunyai kewajiban kini sebagai akibat peristiwa masa lalu.
Kemudian besar kemungkinan penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya. Dan yang ketiga, estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat. Peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban kini disebut dengan peristiwa mengikat. Kewajiban kini dapat timbul baik kewajiban hukum maupun kewajiban konstruktif. Kewajiban hukum dapat timbul dari kontrak atau dari peraturan perundangan atau hukum yang berlaku. Sebagai contoh, yang timbul dari kontrak adalah apabila entitas menjual barang elektronik dan untuk setiap barang yang dijual, entitas memberikan garansi apabila terjadi kerusakan barang dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal penjualan. Sedangkan contoh kewajiban kini yang timbul dari peraturan perundangan adalah adanya undang-undang yang mengharuskan perusahaan untuk mengembalikan lingkungan ke kondisi semula apabila operasi perusahaan tersebut dapat mencemari lingkungan. Kewajiban hukum biasanya lebih mudah untuk ditentukan dibandingkan kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas karena adanya suatu komitmen kepada pihak ketiga untuk menerima tanggung jawab tertentu. Entitas yang memiliki kebijakan internal terkait lingkungan dapat memiliki kewajiban konstruktif, walaupun tidak ada peraturan perundangan yang mewajibkannya untuk melakukan pembersihan lingkungan yang dicemari. Kemudian harus diperhatikan bahwa suatu provisi hanya mungkin timbul dari peristiwa masa lalu, dan tidak mungkin dari peristiwa yang akan datang yang diantisipasi atau diramalkan akan terjadi. Peristiwa masa lalu tersebut juga terbatas pada peristiwa mengikat yang membawa dampak timbulnya suatu kewajiban baik karena hukum, yaitu kewajiban hukum, maupun karena tindakan atau perbuatan entitas yang menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi, atau kewajiban konstruktif. Kemudian arus keluar sumber daya atau terjadinya suatu peristiwa dianggap suatu kemungkinan besar atau probable jika kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut lebih besar daripada kemungkinan tidak terjadinya peristiwa tersebut. Selain itu, provisi mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi sehingga diperlukan estimasi dalam menentukan besarnya kewajiban entitas. Jika entitas tidak dapat membuat estimasi yang andal, maka provisi tidak perlu diakui, tetapi diungkapkan sebagai liabilitas kontingensi, yang nanti juga akan dibahas. Next. Sebagai salah satu contoh dari pengakuan, yaitu mengenai garansi, Santos Company memberikan garansi kepada pelanggannya terkait penjualan produk elektronik. Garansi tersebut berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penjualan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, kemungkinan besar, yaitu lebih mungkin daripada tidak, akan ada beberapa klaim atas garansi tersebut. Sekarang pertanyaannya, haruskah Santos mengakui provisi untuk beban garansi yang harus diselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan? Kemudian beberapa analisis terkait contoh tersebut, yaitu yang pertama, garansi adalah kewajiban sekarang sebagai akibat dari peristiwa wajib masa lalu, yaitu peristiwa wajib masa lalu adalah penjualan produk dengan garansi yang menimbulkan kewajiban hukum. Yang kedua, garansi menyebabkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Terdapat kemungkinan besar bahwa akan ada beberapa klaim yang terkait dengan garansi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa Santos Company di sini harus mengakui adanya provisi. Next. Selanjutnya yaitu pengukuran provisi. Karena salah satu ciri utama provisi adalah jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, maka timbul masalah bagaimana menentukan jumlah liabilitas untuk dapat dilaporkan dalam laporan keuangan. Ini merupakan masalah dari pengukuran itu sendiri atau measurement.
Dalam PSAK nomor 57 paragraf 36 menjelaskan bahwa jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban ini pada akhir periode pelaporan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan estimasi terbaik? Estimasi terbaik adalah jumlah kewajiban yang secara rasional ditaksir akan dibayar atau dialihkan kepada pihak ketiga pada tanggal pelaporan. Dengan demikian, seringkali perlu diperhitungkan nilai tunai dari provisi yang baru akan dilunasi pada masa yang akan datang. Pertimbangan rasional dilakukan manajemen perusahaan berdasarkan pengalaman transaksi serupa dalam beberapa kasus. Perlu dilengkapi dengan pendapat independen tenaga ahli dan bukti tambahan setelah tanggal pelaporan termasuk yang harus dipertimbangkan. Next. Yang berikutnya yaitu ada beberapa contoh dari pengukuran. Yang pertama dari garansi Toyota, yaitu Toyota menjual banyak mobil dan harus membuat perkiraan jumlah garansi perbaikan dan biaya terkait yang akan timbul. Oleh karena perusahaan berurusan dengan populasi mobil yang besar, seringkali lebih baik membebankan seluruh kemungkinan hasil dengan probabilitas yang terkait. Misalnya, perusahaan dapat menentukan bahwa 80% mobilnya tidak akan memiliki biaya garansi, 20% akan memiliki biaya besar, dan 8% akan memiliki biaya yang jauh lebih kecil. Dalam kasus ini, dengan bobot semua kemungkinan hasil akibat probabilitas yang terkait, Toyota mencapai nilai yang diharapkan untuk liabilitas garansi. Next. Contoh yang berikutnya yaitu pengembalian uang Carrefour. Carrefour menjual banyak barang dengan harga jual yang beragam. Pengembalian uang kepada pelanggan untuk produk yang dijual dapat dipandang sebagai pengembalian uang berkelanjutan dengan setiap titik pada kisaran yang memiliki probabilitas keterjadian yang sama. Dalam hal ini, titik tengah pada kisaran dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur jumlah pengembalian uang. Next. Contoh yang terakhir yaitu gugatan Novartis. Perusahaan besar seperti Novartis terlibat dalam banyak masalah litigasi terkait produknya. Uang kewajiban seperti perkara pengadilan yang sedang diukur, hasil yang memungkinkan terhadap perkara pengadilan tersebut bisa merupakan estimasi terbaik dari liabilitas tersebut. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Berikut ini adalah beberapa area umum yang dimana provisi dapat diakui sebagai laporan keuangan, yaitu yang pertama perkara pengadilan atau litigasi, yang kedua garansi, yang ketiga premi dan kupon, yang keempat lingkungan, yang kelima kontrak memberatkan, dan yang keenam restrukturasi. Next. Yang pertama adalah provisi litigasi. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut dalam menentukan apakah akan mencatat liabilitas sehubungan dengan proses pengadilan atau litigation yang tertunda atau termacam atau kemungkinan klaim dan penilaian assessment aktual. Untuk melaporkan kerugian dan liabilitas dalam laporan keuangan, penyebab proses pengadilan harus terjadi pada atau sebelum tanggal laporan keuangan. Tidak masalah jika perusahaan mengetahui keberadaan atau kemungkinan gugatan atau klaim setelah tanggal laporan keuangan, tetapi sebelum menerbitkan laporan keuangan tersebut. Yang kedua adalah provisi garansi. Garansi atau jaminan produk adalah sebuah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk mengganti kekurangan jumlah, kualitas, atau kinerja suatu produk. Garansi dan jaminan menimbulkan biaya masa depan. Biaya tambahan ini terkadang disebut biaya pasca penjualan. Ada dua metode dasar akuntansi untuk biaya garansi. Yang pertama metode basis kas, dan yang kedua itu metode akrual basis kas. Dalam metode basis kas, perusahaan menanggung biaya garansi pada saat terjadinya. Dengan kata lain,
penjual atau produsen menggunakan biaya garansi untuk periode di mana biaya ini menyesuaikan dengan garansi. Yang kedua, basis akrual. Dalam metode akrual, perusahaan mengenakan biaya garansi pada beban operasi pada tahun penjualannya. Perusahaan harus menggunakannya meskipun garansi merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari penjualan dan dipandang sebagai provisi. Yang ketiga adalah premi dan kupon. Sejumlah perusahaan biasanya menawarkan premi kepada pelanggannya dengan memberikan box top, sertifikat, kupon, label. Tujuan perusahaan menawarkan premi, kupon, dan potongan harga tersebut untuk merangsang para penjualan. Dengan demikian, perusahaan harus mengenakan biaya premi dan kupon untuk diberikan pada periode penjualan untuk mendapatkan keuntungan dalam program tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, jenis-jenis umum provisi. Provisi lingkungan. Pada banyak umum, konstruksi dan operasi aset berumur panjang melibatkan kewajiban untuk menghentikan aset tersebut. Ketika perusahaan pertambangan membuka tambang, perusahaan tersebut mungkin juga berkomitmen untuk mengembalikan lahan setelah selesai melakukan pertambangan. Saat ini, perkiraan biaya untuk membersihkan lokasi limbah beracun, polusi udara, dan mencegah kerusakan lingkungan di masa depan akan terus semakin tinggi. Pengakuan akuntansi liabilitas lingkungan. Perusahaan harus mengakui liabilitas lingkungan atau environmental liability ketika memiliki kewajiban hukum sehubungan dengan tidak terpakainya aset jangka panjang dan saat aset dapat diestimasi secara wajar dengan jumlah liabilitas. Beberapa contoh kewajiban hukum yang mewajibkan pengakuan atas liabilitas tetapi tidak terbatas diantaranya adalah yang pertama, melakukan decommissioning fasilitas nuklir, yang kedua, membongkar, memulihkan, dan reklamasi properti minyak dan gas bumi, dan yang terakhir adalah biaya legal, reklamasi pembersihan fasilitas penambangan tertentu, dan penampungan tempat pembuatan akhir. Selanjutnya, Selanjutnya, pengukuran. Perusahaan pada awalnya mengukur liabilitas lingkungan dengan estimasi terbaik atas biaya masa depan. Perkiraan tersebut harus mencerminkan jumlah yang akan dibayarkan perusahaan di pasar aktif untuk menyelesaikan kewajibannya atau nilai wajar. Sementara pasar aktif tidak ada untuk sebagian besar liabilitas lingkungan. Perusahaan harus memperkirakan nilai wajar berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Informasi semacam itu mencakup harga pasar liabilitas serupa, jika tersedia. Sebagai alternatif, perusahaan dapat menggunakan teknik nilai sekarang untuk memperkirakan nilai wajar. Selanjutnya, pengukuhan dan alokasi. Untuk mencatat liabilitas lingkungan dalam laporan keuangan, masukkan biaya yang terkait liabilitas lingkungan tentu, maksudnya dalam jumlah tercatat aset jangka panjang yang terkait, dan mencatat jumlah liabilitas jumlah yang sama. Perusahaan mencatat biaya lingkungan sebagai bagian dari aset terkait karena biaya ini terkait dengan operasian aset dan diperlukan untuk menyiapkan aset tersebut. Selanjutnya, provisi kontrak memberatkan. Beberapa perusahaan memiliki apa yang disebut kontrak memberatkan, yang artinya biaya tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomik yang diharapkan akan diterima. Selanjutnya, provisi restrukturisasi. Akuntansi untuk provisi restrukturisasi atau restructuring masih kontroversial. Ketika perusahaan membuat keputusan untuk
merestrukturisasi sebagian dari operasinya, perusahaan memiliki godaan untuk mengenakan biaya sebanyak mungkin terhadap provisi ini. Alasannya ialah banyak yang percaya bahwa analis sering mengabaikan biaya ini karena bukan bagian dari operasi yang dilanjutkan sehingga tidak relevan. Asuransi diri. Dari namanya, asuransi diri atau self-insurance bukan merupakan asuransi, tetapi risiko asumsi. Perusahaan yang mengasumsikan risikonya sendiri menempatkan dirinya dalam posisi menanggung beban atau kerugian pada saat terjadi. Terdapat sedikit pembenaan teoretis untuk pembentukan liabilitas berdasarkan asumsi biaya terhadap beban asuransi. Kondisi untuk akrual yang dinyatakan dalam IFRS tidak terpenuhi sebelum terjadinya suatu kejadian. Pengukuhan terkait provisi, pengukuhan yang terkait dengan provisi sangat luas. Perusahaan harus memberikan rekonsiliasi atas saldo awal dan akhir untuk setiap kelas provisi utama yang mengidentifikasi apa yang menyebabkan perubahan selama periode tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Liabilitas kontingensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih di masa mendatang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan, atau kewajiban masa kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu namun tidak diakui karena 1. Besar kemungkinan perusahaan tidak akan mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya, atau yang kedua, jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Contoh liabilitas kontingensi ini perkara pengadilan di mana perusahaan mungkin mengalami kekalahan. Next. Ikhtisar kewajiban diestimasi dan kewajiban kontingensi. Tingkat kepastian terjadinya peristiwa, jika dia pasti atau 100%, dampak perlakuan akuntansi atau kewajiban diakui sebagai kewajiban dalam neraca dan diungkapkan. Jika kemungkinannya besar, di antara 50% sampai 100%, itu diakui sebagai kewajiban diestimasi dalam neraca dan diungkapkan. Jika dia mungkin itu 50% kemungkinannya atau 50-50 itu diungkapkan sebagai kewajiban kontingensi. Kalau kemungkinannya kecil itu dari 0%, di antara 0% sampai 50% itu tidak diakui sebagai kewajiban dalam neraca dan tidak diungkapkan. Sedangkan jika tidak mungkin atau kemungkinannya itu 0%, tidak diakui sebagai kewajiban dalam neraca dan tidak diungkapkan. Kecuali kemungkinan adanya arus keluar dalam penyelesaian yang jauh dari kemungkinan, perusahaan harus mengungkapkan liabilitas kontingensi pada akhir periode pelaporan, memberikan deskripsi singkat tentang sifat liabilitas kontingensi dan jika memungkinkan, 1. Estimasi pengaruh keuangannya, 2. Indikasi ketidakpastian terkait dengan jumlah atau waktu setiap arus keluar, dan 3. Kemungkinan penggantian. Next. Kemudian aset kontingensi. Aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Aset kontingensi umumnya adalah 1. Kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, donasi, bonus. Yang kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam sengketa pajak. Yang ketiga, kasus pengadilan tertunda yang kemungkinan besar hasilnya menguntungkan. Aset kontingensi tidak diakui pada laporan posisi keuangan. Jika realisasi aset kontingensi hampir pasti, aset tersebut tidak dianggap sebagai aset kontingensi dan diakui sebagai aset. Next. Penyajian liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek menurut PSAK revisi 2009 dalam laporan keuangan disajikan pada bagian atas sebelum liabilitas jangka panjang. Penyajian menurut
PSAK ini berbeda dengan penyajian menurut IAS atau International Accounting Standard yang menempatkan liabilitas jangka pendek setelah liabilitas jangka panjang. PSAK 7 revisi 2010 pengungkapan pihak-pihak berelasi mengharuskan entitas memisahkan utang berasal dari pihak berelasi dan tidak berelasi. Pengungkapan liabilitas jangka pendek berisikan rincian dan tambahan penjelasan, misalnya utang usaha, pengungkapan detail utang usaha berdasarkan pemasok dengan nilai material, utang berdasarkan klasifikasi umum, dan pengungkapan utang berdasarkan mata uang asing. Next. Analisis liabilitas jangka pendek. Likuiditas yang harus dibayar dalam waktu dekat adalah liabilitas jangka pendek. Perusahaan yang liquid lebih mampu menahan kondisi keuangan yang buruk beserta memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memanfaatkan peluang investasi yang ada. Untuk menilai likuiditas, ada rasio dasar seperti arus kas neto, rasio perputaran untuk piutang dan persediaan, dan dua rasio lainnya, yaitu rasio lancar, rumusnya aset lancar per liabilitas jangka pendek, dan yang terakhir HCS rasio, itu rumusnya kas tambah investasi jangka pendek tambah piutang neto per liabilitas jangka pendek. PSAK 9 perubahan atas liabilitas aktivitas purna operasi, restorasi, dan liabilitas serupa. PSAK 9 ini diterbitkan atas PSAK 16 aset tetap atau IAS 16 Property, Plant and Equipment, dan PSAK 57 Provisi, Liabilitas Kontingensi, dan Aset Kontingensi atau IAS 37 Provision, Contingent Liabilities, and Contingent Asset. Sehubungan dengan permasalahan sebagai berikut. Yang A, berdasarkan PSAK 16 aset tetap, ditetapkan bahwa dalam perhitungan biaya tanah, bangunan, dan peralatan harus dimasukkan perhitungan awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tersebut serta biaya untuk membereskan kembali lokasi bekas aset tersebut dibangun. Kewajiban tersebut timbul baik sejak awal aset diperoleh atau timbul kemudian seiring dengan pemanfaatan yang tidak berhubungan dengan penghasilan persediaan. Yang B, PSAK 57 menetapkan bahwa pengukuran provisi dan liabilitas kontingensi baik awal maupun kemudian haruslah sejumlah taksiran pengeluaran yang diperlukan dan dinyatakan dalam nilai tunai berdasarkan tingkat bunga yang berlaku pada tanggal neraca dan harus ditinjau secara berkala setiap tanggal laporan keuangan. PSAK 9 memberikan penjelasan tentang bagaimana perhitungan perubahan atas provisi yang berkaitan dengan pembongkaran atau decommissioning, restorasi atau restoration, dan liabilitas sejenis lainnya. Isu yang timbul adalah apakah perubahan yang timbul diperhitungkan sebagai laba rugi periode berjalan atau menambah atau mengurangi nilai aset yang bersangkutan. PSAK 16 mengharuskan mengaplikasikan biaya tersebut pada nilai aset yang bersangkutan. PSAK 57 mewajibkan menguras liabilitas yang terkait. Kedua standar tersebut tidak secara khusus menjelaskan dampak perubahan yang terjadi atau liabilitas. Maka diperlukan ISAK 9 agar tidak terjadi kesimpang siuran perlakuan atau perubahan dalam praktek. PSAK 9 hanya merupakan interpretasi atau PSAK 16 aset tetap yang berkaitan dengan pengakuan provisi atau provision yang diatur dalam PSAK 57, tapi tak berlaku untuk PSAK yang lainnya. Dalam industri pertambangan, liabilitas aktivitas purna operasi atau decommissioning harus dibedakan atas liabilitas yang berkaitan dengan tanah, bangunan, dan peralatan yang termasuk lingkup PSAK 16 dan ISAK 9 atau berkaitan dengan persediaan yang dihasilkan dan termasuk dalam lingkup PSAK 14. Kemudian akan lanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, ISAK 9 mengatur bahwa perubahan pengukuran atas aktivitas purna operasi, restorasi, atau kewajiban serupa harus dicatat sebagai yang pertama,
Jika aset terkait diukur dengan menggunakan model biaya, maka perubahan kewajiban harus ditambahkan atau dikurangi dari biaya perolehan aset terkait pada periode berjalan. Kemudian jumlah yang dikurangi dari biaya perolehan aset tidak boleh melebihi nilai tercatat. Jika penyesuaian menghasilkan tambahan biaya perolehan aset, maka entitas harus mempertimbangkan apakah hal ini merupakan indikasi bahwa nilai tercatat yang baru atas aset mungkin tidak dapat terpulihkan seluruhnya. Kemudian jika terdapat indikasi tersebut, entitas harus melakukan pengujian penurunan nilai aset dengan mengestimasikan jumlah yang dapat dipulihkan dan harus mencatat setiap kerugian penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48. Kemudian jika aset tersebut diukur menggunakan model revaluasi, maka perubahan kewajiban mengubah surplus atau defisit revaluasi sebelumnya harus diakui atas aset tersebut, sehingga dalam hal penurunan kewajiban melebihi nilai tercatat aset, seandainya aset tersebut diakui menggunakan model biaya, maka kelebihan tersebut harus diakui segera dalam laba atau rugi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.